kolaborasi untuk praktik kucing. Di sini narasinya yaitu Ibu Santi adalah seorang guru kelas 5. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga murid menjadi lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Baik, uh, Assalamualaikum Mbak Santi. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Wah, kayaknya Mbak Santi ini lagi tidak bersemangat nih, kayak ada yang sedang dipikirkan begitu. Gimana kabarnya Mbak Santi? Alhamdulillah untuk kabarnya itu sehat Mbak Fitri. Tapi ya itu Mbak lagi tidak bersemangat. Loh, kok tidak semangat ini kenapa Mbak? Ya, sini cerita. Ya nih Mbak, Mbak Fitri ada waktu kan ya, waktunya longgar kan ya. Sedang tidak sibuk kan? Saya pengen ngobrol nih sama Mbak Fitri. Oh, tidak Mbak. Ini kebetulan saya ada waktu luang nih. Baiklah, ayo ngobrol. Iya Mbak, pengen ngobrol sama Mbak Fitri. Siapa tahu dengan ngobrol dengan Mbak Fitri, saya bisa tercerahkan gitu, mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan Mbak Fitri. Baik Mbak Santi, kira-kira nih ya, apa yang Mbak Santi harapkan dari percakapan kita nanti? Ya Mbak, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya Mbak. Kan apa? Saya bingung dengan murid saya ingin mendapatkan gambaran ke depannya apa yang akan saya lakukan seperti itu Mbak. Oke nih, ngomong-ngomong nih Mbak, eh, apa yang Mbak Santi rasakan? Kenapa Mbak Santi itu jadi tidak bersemangat begitu Mbak? Begini Mbak, pada saat pelajaran berlangsung, ada siswa saya yang tidak fokus. Jadi saat saya menerangkan materi di kelas itu, siswa itu terlihat lemas, melamun, dan seperti tidak memperhatikan saya Mbak. Jadi Mbak Santi tadi bilang ada siswa yang kurang fokus, terlihat lemes dan melamun begitu ya? Iya Mbak, jadi dia itu melamun, kurang memperhatikan penjelasan saya begitu loh Mbak. Kepalanya itu kadang ditaruh di meja, kayak orang Jawa ngomong tuh di delosor gitu loh Mbak, di atas meja. Lemes gitu loh Mbak, tidak bersemangat. Oh, begitu. Jadi muridnya Mbak Santi itu kurang fokus dan kurang semangat dalam belajar gitu ya, Mbak? Iya Mbak, kurang fokus dan kurang bersemangat seperti itu Mbak. Oke, saya paham nih maksud Mbak Santi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan anak tadi kurang fokus dan tidak bersemangat? Apa Mbak Santi sudah mengetahui penyebabnya? Iya Mbak, ternyata setelah saya tanyakan kepada murid saya tadi itu, katanya dia belum sarapan Mbak. Jadi anak itu kan dia di rumah itu tinggal sama ibunya kan ya Mbak. Bapaknya kan kerja merantau di luar kota gitu. Terus ibunya itu kerja di pabrik Mbak. Jadi kalau pagi ibunya itu tidak sempat bikin sarapan seperti itu. Jadi bahkan kadang sebelum anak itu bangun itu ibunya sudah pergi. Dia hanya ditinggali uang saku untuk membeli sarapan di sekolah gitu loh Mbak. Jadi anaknya kan berangkat ke sekolah itu dalam keadaan perut kosong dan lapar karena ibunya tidak masak untuk sarapan. Nah, ketika sampai di sekolah, di kelas itu dia otomatis kan jadi tidak fokus karena menahan perutnya yang lapar tadi. Jadi lemes, otomatis kan dia tidak bersemangat ya Mbak ya, karena tidak punya energi untuk menyerap ilmu yang saya berikan. Jadi seperti itu loh Mbak Fitri.
Oke, kondisi itu terjadi setiap hari atau pada hari-hari tertentu saja, Mbak? Untuk kondisinya itu lebih seringnya terjadi seperti itu, Mbak. Apalagi kalau ibunya itu mendapatkan shift pagi. Jadi ketika mendapat shift pagi, otomatis kan ibunya berangkat lebih pagi ya. Iya, iya. Jadi si anak itu tidak open gitu loh. Terus dari keadaan lapar seperti itu, jadi pikirannya itu kayak nggak di kelas itu loh, Mbak. Rasanya pengen cepet-cepet istirahat, keluar kelas untuk jajan. Jadi seperti itu. Dia tuh eh, tidak fokus dan ingin cepat keluar dari kelas untuk mengisi perutnya yang kosong tadi, kayak nggak tahan gitu loh di kelas seperti itu. Oh, jadi ya, si anak tadi nih seperti yang diberikan hanya keluar kelas untuk pergi ke kantin dan jajan, begitu ya, Mbak? Iya Mbak, karena sudah merasa sangat lapar tadi ya Mbak, mungkin ya. Jadi pengennya cepat-cepat istirahat, kemudian pergi untuk jajan, mengisi perutnya yang kosong tadi. Oke, jadi ini intinya Mbak Santi sudah tahu ya penyebabnya itu apa, begitu? Iya Mbak, karena faktor lapar tadi Mbak, jadi tidak sarapan, dia merasa lemes seperti itu, Oke, tidak ya. fokus begitu Mbak Fitri. Oke, oke. Eh, terus ini menurut Mbak Santi nih, masih adakah faktor yang lain eh yang Mbak Santi tahu untuk apa yang menyebabkan si anak tadi kurang fokus dan bersemangat? Setelah saya telusuri lebih mendalam ya Mbak Fitri ya, ternyata selain tidak sarapan, anak tadi juga bangunnya kesiangan Mbak. Seperti tadi yang saya katakan ya, ketika ibunya tuh berangkat shift pagi, otomatis kan dia tidak ketemu ibunya pagi-pagi ya. Mungkin ketika sudah dibangunkan dan dia tidur lagi, ibunya kan jadi tidak tahu kan ya. Jadi dia tuh bangunnya telat, sampai sekolah juga terlambat Mbak, sudah terlambat, tidak sarapan, jadinya ya lemes, tidak semangat dan menjadi tidak fokus di kelas seperti itu Mbak Fitri. Oke, baik Mbak Santi. Gini Mbak, lalu dari apa yang Mbak Santi sampaikan tadi ya, yang rencana ke depannya ini yang perlu dilakukan Mbak Santi, kira-kira apa ya, biar anak ini kembali fokus begitu Mbak? Untuk kedepannya saya itu berencana Mbak, berkoordinasi dengan orang tuanya, dengan orang tua anak tersebut ya, untuk sebelum berangkat bekerja itu diusahakan untuk menyiapkan sarapan terlebih dahulu begitu Mbak. Jadi ketika anaknya berangkat sekolah itu sudah ada sarapan gitu. Berangkat sekolah itu sudah sarapan ya. Dan untuk bangun siangnya tadi saya juga sudah untuk orang tuanya supaya membelikan jam beker atau menyetel alarm di HP. Rencana saya seperti itu, Mbak. Oke, eh, itu udah baik ya Mbak, bagus lah, bagus rencananya Mbak Santi. Nah, kira-kira ini Mbak, prioritas utama dari Mbak Santi ini apa? Prioritas utamanya? Ya, untuk prioritas utamanya ya saya ingin anak itu bisa fokus kembali gitu loh, Mbak. Bisa fokus di kelas dan bisa menerima pembelajaran atau pelajaran yang saya berikan begitu Mbak Fitri. Ya, jadi biar Jadi semangat di lagi. kelas itu tidak lemes lagi. Ya. Oke. Oke, no Mbak Santi. Langkah yang Mbak Santi ambil sudah tepat sekali. Mungkin ini Mbak, ada yang lain yang Mbak Santi ingin lakukan. Iya, ada yang selain berkoordinasi dengan orang tua murid tadi, saya juga ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah saya, Mbak. Setidaknya dari sekolah itu memberikan apa ya seperti
sosialisasi gitu loh Mbak. Jadi orang tua itu dikumpulkan di sekolah, kemudian dari sekolah itu memberikan sosialisasi tentang pentingnya sarapan bagi anak sekolah. Karena kasus murid belum sarapan ini ternyata tidak hanya terjadi di kelas saya saja Mbak. Ternyata di kelas lain juga banyak kasus seperti itu. Karena memang rata-rata murid saya itu orang tuanya bekerja ya Mbak, mencari nafkah nggih. Ya seperti di pabrik tadi, pergi merantau, ke ladang, ke hutan, bahkan maaf ada yang bekerja meminta-minta gitu loh Mbak. Itu perginya sudah dari subuh Mbak itu. Meminta-mintanya itu dari pagi itu jalan kaki, jadi seperti itu. Jadi saya berpikir dan menganggap ini hal yang krusial ya Mbak ya, sehingga penting untuk melaksanakan sosialisasi kepada wali murid. Karena apa ya, sarapan itu kan merupakan salah satu kesiapan anak nggih untuk berangkat ke sekolah nggih. Kalau anak sendiri dari rumah tidak siap seperti itu, bagaimana sampai di sekolah? Padahal rangkaian belajar di sekolah itu kan banyak ya Mbak ya. Saya kira kalau mereka tidak sarapan dari rumah ya kesiapannya mungkin perlu dipertanyakan. Oke. Begitu Mbak Fitri. Oke, baik Mbak. Jadi itu tadi apa ya namanya, rencana langkah yang Mbak Santi ambil begitu ya. Jadi ada koordinasi, ada apa ya istilahnya, dengan rekan sejawat juga. Oke. Lah ini Mbak, untuk koordinasi tadi kira-kira siapa ini Mbak yang bisa membantu Mbak Santi untuk langkah-langkahnya tadi? Iya, mungkin selain berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Mbak, saya bisa menjawil rekan sejawat saya nggih. Karena itu kaitannya kan tidak hanya di kelas saya saja nggih Mbak nggih. Terjadi di kelas lain juga. Jadi selain berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua murid tadi, saya juga berkoordinasi dengan rekan sejawat saya. Begitu Mbak. Oke, bagus sekali Mbak Santi. Dari hasil diskusi kita ini tadi nih, ya, komitmen apa yang bisa Mbak Santi lakukan agar siswa ini tadi bisa kembali fokus? Jadi komitmen apa nih Mbak Santi yang nanti akan Mbak Santi lakukan? Iya Mbak, saya berkomitmen dengan berusaha terus mengingatkan anak-anak agar sebelum berangkat sekolah itu sarapan Mbak, agar mempunyai energi dan siap dalam belajar di kelas. Dan saya akan selalu berusaha men-share informasi ke grup kelas saya Mbak di malam harinya ya, yang tujuannya untuk mengingatkan orang tua untuk menyiapkan sarapan bagi anak-anaknya. Kemudian saya juga ingin men-share menu-menu simple gitu untuk orang tua biar tidak bingung, karena untuk orang tua yang bekerja itu kan memang sibuk kalau pagi hari nggih. Biar kalau kita men-share contoh menu yang simpel, orang tua juga tidak kesulitan masak begitu. Kemudian saya juga ingin membuat jadwal menu mingguan gitu. Jadi membuat contoh jadwal menu mingguan untuk diterapkan oleh orang tua siswa tersebut. Kemudian ada juga saya ingin men-share informasi tentang food preparation ya Mbak nggih, karena untuk orang tua yang bekerja itu bisa mengetahui teknik food preparation itu sangat bermanfaat. Karena apa? Ketika kita sudah membuat jadwal menu mingguan dan menyiapkan food preparationnya, jadi orang tua itu bisa menyiapkan bahan makanan sehingga kita ketika akan masak itu tidak kebingungan Mbak Fit. Jadi sudah jelas besok mau masak apa. Pokoknya simple seperti itu, jadi tidak kebingungan ya. Dan anak-anak bisa sarapan di pagi harinya, seperti itu Mbak Fit. Baik Mbak Santi, bagus sekali. Jadi rencana Mbak Santi tadi sangat bagus. Semoga apa yang menjadi rencana Mbak Santi tadi dapat terlaksana dengan baik ya Mbak. Dan tetap semangat ya Mbak ya, jangan lemes lagi. Iya Mbak. Iya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak ya, sudah mau meluangkan waktu untuk saya bisa sharing-sharing dengan Mbak Fitri. Alhamdulillah Mbak, sekarang saya sudah lega, sudah plong.
dan sudah tercerahkan, jadi tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Seperti itu Mbak Fitri. Alhamdulillah Mbak Santi kalau begitu. Oke Mbak Santi, sama-sama saya juga terima kasih. Semoga percakapan kita, sharing-sharing kita kali ini dapat bermanfaat ya Mbak Santi. Sekarang saya izin pamit dulu ya Mbak. Saya juga akan melakukan kegiatan saya yang selanjutnya. Oke Mbak Fitri, makasih nggih Mbak. Hati-hati ya Mbak Fitri ya. Oke Mbak Santi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.